Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Salam Rahayu, Salam Kebajikan, Salam Kebangkitan Tasawuf Ilmiah Eksakta, Salam Sejahtera bagi kita semua. Kita bertemu lagi di Cafe Sufi, ngobrol marifat sambil ngopi, tentu di channel Jalan Ketuhanan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol santai dan mengambil satu tema, yaitu kita harus melewati jembatan Shirathul Mustaqim saat ini juga, saat kita masih hidup di dunia. Nah, pertanyaannya, di manakah jembatan Shirathul Mustaqim itu yang mesti kita lewati saat ini juga? Nah, akan dijelaskan sama Pak Jaya. Silakan, Pak. Baik, terima kasih. Kembali lagi ya kita ngobrol santai dalam arti berbincang-bincang, ngobrol makrifat sambil ngopi di Cafe Supi. Tentunya ketika mendengar tema yang diambil ya, bahwa mungkin lebih sederhananya, temukanlah jembatan Shirathul Iya, Mustaqim saat masih di dunia. Nah, ini sangat menarik ya. Sangat menarik karena sebelum kita masuk sekolah ini, sebelum masuk Tarekat Naksabandiyah Khalidiyah Al-Mahdiyah Nusantara, kita meyakini bahwa jembatan Shirathul Mustaqim itu akan kita lewati setelah mengalami kematian, dalam arti setelah melewati alam barzah ya. iya, Nah, tapi dengan dipertemukannya kita dengan sekolah ini, Tarekat Kodim, Tarekat Naksabandiyah Khalidiyah Al-Mahdiyah Nusantara, ternyata jembatan Shirathul Mustaqim itu mesti kita temukan saat kita masih di dunia. iya, Nah, yang jadi pertanyaannya, apakah itu jembatan Shirathul Mustaqim? iya, Itu. Nah, sudah diterangkan dalam surat Al-Fatihah ya, ayat berapa itu? iya, Nah, bahwa jembatan Shirathul Mustaqim itu adalah jalan yang lurus. Nah, makanya tunjukilah aku jalan yang lurus. iya, Nah, jalan yang lurus itu yang seperti apa? Karena ketika kita menggambarkan atau mengibaratkan jalan lurus itu jalan yang kita tapaki dalam arti perjalanan, sehari-hari jalan lah, pokoknya jalan. Itu tidak selamanya lurus. Pasti ada belokannya, ada tanjakannya, ada turunannya. iya, Nah, sedangkan sudah jelas arti dari jembatan Shirathul Mustaqim adalah jalan yang lurus. Nah, jadi jalan yang lurus itu tidak horizontal, sistemnya vertikal, iya, jadi ke atas. Nah, jadi jembatan Shirathul Mustaqim itu vertikal atau ke atas. Nah, dari yang atas itu apa kan gitu ya? Itulah jalan cahaya menuju sumber cahaya. Jadi kita mesti ketemu jalan cahaya untuk menuju sumber cahaya tersebut. Nah, itulah yang disebut jembatan Shirathul Mustaqim. iya, Nah, karena jembatan Shirathul Mustaqim itu kan dikiaskan ya, dikiaskan
terbuat dari rambut dibelah 7. Itu karena apa? Karena saking halusnya. Karena nggak mungkin kita bisa melewati jembatan Shirathul Mustaqim yang terbuat dari rambut dibelah 7. Sekalipun rambut itu tidak dibelah, kita tidak akan bisa melewatinya. Nah, hanya dengan kekuatan Tuhan dan mendapatkan ridhonya, kita akan melewati jembatan Shirathul Mustaqim itu dengan selamat karena diselamatkan. Nah, jadi jembatan Shirathul Mustaqim itu bukan lurus ke depan, akan tetapi berdiri tegak lurus ke atas, dalam arti berdiri tegak. Nah, kita akan menggambarkan bahwa cahaya itu turunnya kan dari atas. Tidak ada cahaya yang turun dari atau datangnya dari samping, depan, belakang. Tidak ada. Cahaya itu semua datangnya dari atas. Nah, maka ketika kita sudah ketemu jembatan Shirathul Mustaqim, sesungguhnya secara hakikat kita sudah menemukan jalan cahaya menuju sumber cahaya itu sendiri. Nah, karena kita pun sebelum memasuki alam dunia, di alam akhirat bisa dikatakan kita adalah manusia cahaya. Nah, kenapa bisa dibilang di alam akhirat atau di alam ruh kita adalah manusia cahaya? Karena kita berasal dari sumber cahaya. Nah, setelah cahaya turun ke dunia, maka cahaya itu akan menempati wadah atau wujud, yaitu jasmani. Maka cahaya itu akan tertutup atau terhijab dengan yang namanya jasmani. Nah, sesungguhnya kita sebelum turun ke dunia, kita adalah manusia cahaya yang berasal dari sumber cahaya. Nah, jadi ketika kita sudah ketemu jembatan Shirathul Mustaqim, berarti kita sudah menjadi manusia cahaya yang akan menuju sumber cahaya. Itu sangat penting kita menemukan jembatan Shirathul Mustaqim saat kita masih di dunia. Jadi cara kita menemukannya bagaimana tuh Pak, jembatan Shirathul Mustaqim itu? Karena kan sepengetahuan banyak orang ya, yang seperti tadi dijelaskan bahwa jembatan Shirathul Mustaqim itu adanya di alam akhirat setelah kita mengalami kematian jasad ya. Ya. Sementara kita masih hidup, kita mesti melewati itu. Nah, di mana alamat jembatan Shirathul Mustaqim itu, Pak? Nah, ketika kita ingin menemukan jalan atau jembatan Shirathul Mustaqim atau yang tadi saya sampaikan adalah jalan cahaya, tentu kita harus ketemu dengan guru cahaya. Nah, guru cahaya pun itu adanya di alam ruhani atau di alam ruh. Nah, ketika guru cahaya turun ke dunia, maka guru cahaya itu pun akan menempati wujud seorang manusia. Nah, yang mesti kita temukan seorang manusia yang dibaliknya adalah guru cahaya itu sendiri yang akan menghantarkan cahaya kita kepada sumber cahaya. Nah, guru cahaya yang telah menempati wujud seorang manusia di dunia, maka disebutnya
utusan yang maha cahaya, dalam arti gelarnya itu ulil amri minkum atau rasulun min anfusikum atau waliya mursida. Nah, kenapa kita di alam akhirat itu sebagai manusia cahaya, masih sebagai manusia cahaya, dan gurunya pun adalah guru cahaya. Nah, manusia cahaya ingin tersambung atau sampai kepada yang maha cahaya, tentu manusia cahaya itu mesti ketemu dengan guru cahaya. Ini kias loh ya. Karena cahaya bukan cahaya putih, merah, kuning, hijau, bukan itu. Ya. Justru cahaya itu dari sumber cahayanya itu sendiri. Jadi tidak bisa digambarkan bahwa cahaya itu putih, hijau, kuning, merah, abu-abu, dan lain sebagainya. Nah, kenapa cahaya itu bisa berwarna? Ada putih, hitam, hitam nggak ada ya mungkin ya. Ada putih, ada kuning, merah, dan lain sebagainya. Karena cahaya itu telah menempati wadah atau telah menempati fiil sifat cahaya itu sendiri. Makanya di dunia ini, di alam baharu ini, sesungguhnya semua yang ada di alam dunia ini adalah fiil sifat atau persifatan Allah di dunia. Makanya ketika kita di dunia akan berinteraksi ya dengan yang namanya panca indera. Nah, ketika kita berinteraksi dengan panca indera karena dibekali akal ya, akal itu kan bagian dari panca indera. Ya. Nah, maka disitulah terjadi yang namanya perbedaan dalam arti wadahnya ya, wadahnya. Karena cahaya itu akan menyerupai wadah yang ditempatinya. Sama halnya air itu akan menyerupai bentuk dari wadahnya. Makanya saya sampaikan tadi bahwa sesungguhnya kita sebelum turun ke dunia atau belum memasuki alam dunia, maka kita pun dulunya awal-awalnya kita adalah manusia cahaya. Berarti untuk menemukan jalan jembatan Shiratal Mustaqim itu mesti kita menemukan guru cahaya atau guru rohani, Pak. Iya, yang akan itu menunjukkan jembatan itu, Pak ya. Ya, betul. Jadi Nah, guru rohani itu atau guru cahaya itu akan membimbing cahaya kita kembali memasuki alam cahaya atau alam akhirat atau alam roh. Gitu. Nah, bagaimana cara kita melewati itu, Pak? Melewati jembatan itu, karena kan ada keterangan ya. Ya. Ada yang berjalan, ada yang berlari, ada yang secepat kilat. Nah, apakah itu dengan amal ibadah yang kita lakukan atau amalan-amalan atau banyaknya pahala ya, kalau di dunia banyaknya pahala,
yang kita lakukan kemudian melewati jembatan itu bisa secepat kilat kah atau bagaimana tuh Nah, gambarannya, Pak? untuk memasuki perjalanan di alam cahaya ya, itu bukan karena tentang ibadahnya, bukan tentang karena kebaikannya, tapi karena ketersambungannya atau keterhubungannya akan guru cahaya. Nah, guru cahaya itulah yang akan menyambungkan cahaya kepada yang maha cahaya. Ya. Kita bahasanya di ini ya, di apa, dirubah dari ruh ke guru ruhani yang ujungnya maha ruhani. Ya. Nah, karena kita sedang menyampaikan tentang jembatan Shirotol Mustaqim atau jalan cahaya menuju sumber cahaya, maka kita pun menyampaikan kita sebagai manusia cahaya. Nah, karena hanya cahayanya yang akan sampai kepada sumber cahaya itu sendiri. Ya. Nah, untuk melewati jalan cahaya menuju sumber cahaya, itu mesti ketemu guru cahaya. Nah, yang tadi Mas Andi sampaikan atau pertanyakan, bagaimana kita melewati jalan cahaya tersebut? Ya. Karena ada keterangan ketika melewati jalan cahaya itu, ada yang secepat kilat, ada yang berlari, bahkan ada yang merangkak. Ya. Itu kembali ke karma kita masing-masing. Nah, karena karma itu bukan tentang keburukan saja ya. Karma pun ada tentang kebaikan, makanya karma itu ada karma baik dan karma buruk. Ya. Kalau bahasa Islamnya tergantung amal. Amal baik dan amal buruk kan gitu. Ya. Nah, jadi ketika karmanya baik, dia akan melewati jembatan Shirotol Mustaqim seperti kilat. Nah, ketika karmanya sedang, maka dia akan melewati jalan cahaya itu seperti berlari. Tapi ketika karmanya berat, maka dia akan melewati jalan cahaya seperti orang merangkak atau ngesot. Itu ya memang kembali lagi ke diri kita masing-masing. Nah, makanya sebelum kita mendekati yang maha suci, kita akan disucikan dulu. Nah, saat proses disucikan itulah kita menjalani karma. Karma di kehidupan yang masa lalu. Nah, karena ketika kita disucikan, itu sangat menyakitkan, Mas. Ya. Karena secara totalitas, kita akan dihabisi. Dihabisi dalam artian bagaimana tuh? Dihabisi itu dalam arti egonya, keinginannya, keinginan tentang duniawi. Ya. Karena yang namanya keinginan itu hanya berlaku di dunia saja. Jadi keinginan itu berlaku di dunia saja. Keinginan itu tidak akan berlaku di alam cahaya. Apalagi di alam maha cahaya. Ya. Nah, karena keinginan itu timbul dari pemikiran dalam arti hasil daya tangkap panca indera. Baik itu hasil penglihatan, pendengaran, penciuman, peraba, dan perasa. Maka disitulah akan timbul yang namanya keinginan.
Nah, ketika kita ingin memasuki alam cahaya, semua itu harus dilenyapkan atau dinolkan. Ya. Nah, cuman prosesnya atau lakunya ya sangat sulit. Karena apa? Karena kita sudah terikat dengan yang namanya hukum dunia. Contoh, kita punya anak, istri. Ya. Secara hukum dunia atau undang-undang dunia, kita harus menafkahinya. Kita harus bertanggung jawab atas kehidupannya. Ya. Kita punya hutang. Secara hukum dunia atau undang-undang dunia, maka hutang pun harus dibayar. Ya. Kan gitu. Nah, tetapi ketika kita ingin memasuki alam cahaya, kita harus bisa melepaskan semua keterikatan itu. Dan itu sangat sulit bagi kita yang masih menggunakan akal. Karena apa? Ya karena kita makomnya masih murid ya, masih relatif dalam arti masih menggunakan akal, masih berpikir, aduh kalau saya melepaskan tanggung jawab, bahasanya kan gitu, Ya. saya dosa dong. Nah, cuman untuk menuju alam cahaya yang ujungnya alam maha cahaya, kita benar-benar harus melepaskan itu semua. Karena semua yang ada di dunia sesungguhnya itu fata morgana. Kenapa yang ada di dunia itu seolah-olah nyata? Nah, kenapa di dunia itu seolah-olah nyata? Padahal semuanya tidak nyata atau disebut fata morgana. Karena kita eh, terikat dengan hukum dunia, yaitu panca indera. Nah, kenapa panca indera bisa dikatakan sebagai hukum dunia atau undang-undang dunia? Karena dengan adanya panca indera, baik itu penglihatan, pendengaran, pencium, peraba, dan perasa, maka disitulah semua yang ada di dunia seakan-akan menjadi kenyataan. Padahal semua itu adalah fata morgana bagi orang yang sudah melewatinya. Karena dunia itu adalah hijab bagi perjalanan rohani, atau Ya. dunia adalah hijab untuk memasuki alam ruh atau alam akhirat. Nah, sering juga kita eh, dengar ya, atau biasa kita lihat di film-film ya, Ya, di jembatan Shiratal Mustaqim itu seolah-olah ada dua tebing, terus di ya, tengahnya itu jembatan, di bawahnya itu bara api yang menyala-nyala tuh Pak. ya, Terus kita lewat di atasnya. Apakah seperti itu gambaran jembatan Shiratal Mustaqim itu, atau bagaimana yang sebenarnya tuh Pak? ya. Jadi jembatan Shiratal Mustaqim itu adalah jalan khusus, bukan lagi jalan umum ya. Ya. Memang gambarannya secara syariat itu sudah saya sampaikan ya, jembatan Shiratal Mustaqim itu sistemnya horizontal, mendatar. Padahal secara hakikatnya jembatan Shiratal Mustaqim itu vertikal, lurus, tegak. Nah, makanya ketika jalan itu
sistemnya horizontal atau datar, maka di suatu saat akan mengalami belokan, tanjakan atau turunan. Tapi ketika sistem jalan Shirathol Mustaqim itu vertikal ke atas, itu karena ke atas itu kan tidak ada hambatan. Maka ketika jembatan Shirathol Mustaqim itu sistemnya vertikal, dia akan lurus. Tidak ada belokan, tidak ada turunan, bahkan naik terus. Itulah yang disebut vertikal. Nah, terus tadi digambarkan bahwa jembatan Shirathol Mustaqim itu adalah jalan pintas. Jalan pintas untuk menyeberang. Ibaratkan kita akan melewati sungai. Maka kita diperlukan yang namanya jembatan atau jalan pintas. Ya. Karena ketika kita tidak menemukan jalan pintas, maka kita akan berputar-putar. Bahkan mungkin kita pun tidak tahu ujungnya sampai di mana. Makanya temukanlah jembatan Shirathol Mustaqim. Nah, jembatan Shirathol Mustaqim itu ya itu sistemnya vertikal, berdiri tegak lurus. Jadi tidak seperti ini. Yang digambarkan secara syariat ya horizontal, mendatar. Ya. Berarti yang biasa kita lihat di film-film enggak seperti itu, Pak ya? Enggak seperti itu. Bukan ada jembatan di bawahnya ada bara api yang besar menyala, enggak gitu, Pak ya? Itu kan yang sering disampaikan oleh ulama-ulama atau ulama-ulama syariat. Ya. Makanya dia itu hanya menggambarkan cerita atau menceritakan cerita tanpa mengalami dan membuktikannya sendiri. Bahkan keterangan itu pun hasil dari tulisan yang dibaca. Maka tulisan yang dibaca itu akan menjadi sebuah pengetahuan. Nah, ketika pengetahuan itu tidak dipraktekkan dan tidak tahu metodologinya, maka pengetahuan itulah yang akan menjadi hijab bagi perjalanan Tuhan. Nah, sebagaimana digambarkan atau diceritakan kenapa Nabi Adam diturunkan dari surga. Nah, mungkin pernah mendengar ya. Ya. Karena Nabi Adam itu mengikuti bisikan iblis yang intinya pengetahuan, Mas. Inti dari yang disampaikan iblis itu bukan karena katanya memakan buah koldi, tapi memakan pengetahuan. Maka turunlah gelombangnya Nabi Adam dari alam atas sadar ke alam sadar. Makanya digambarkan dari surga turun ke dunia. Ya. Itu bahasa kias, Pak ya. Bahasa kias. Jadi diceritakan bahwa Nabi Adam itu diturunkan ke dunia gara-gara makan buah koldi. Padahal secara hakikatnya kenapa Nabi Adam diturunkan ke dunia? Karena Nabi Adam memakan pengetahuan. Ya. Itu yang diajarkan oleh iblis. Baik, buruk, salah, benar. Dan seterusnya. Itu penyebabnya, Pak ya. Itulah penyebabnya Nabi Adam diturunkan ke dunia. Itu secara kias ya. Secara hakikatnya Nabi Adam yang sudah ada di alam atas sadar malah turun gelombang ke alam sadar atau ke alam
Ya, menarik sekali ya dari pembahasan yang tadi. Nah, sebelum kita mengakhiri, mungkin bisa disebutkan poin-poinnya, Pak, poin pentingnya Ya, dari tema kali ini. poin penting ya, poin Ya, penting dari tema yang kita bahas di obrolan ini ya, dengan tema temukanlah jembatan Shirotol Mustaqim saat kita masih di dunia. ya, Itu artinya secara hakikatnya atau secara poinnya, maka temukanlah jalan cahaya menuju sumber cahaya. ya, Dan itu mesti lewat bimbingan guru cahaya atau guru rohani. ya. Ku, Pak? Mungkin untuk obrolan Ya, saat ini kita cukupkan sampai di sini ya. Karena kalau kita ceritakan banyak-banyak pun ya memang poinnya ke itu juga kan. ya. Jadi sudah sangat jelas ya Iya. dijelaskan tentang jembatan Shiratal Mustaqim dan juga kesimpulannya ya. Maka mungkin kita cukupkan dulu perbincangan kita ngobrol Ya. santai pada kesempatan kali ini. Nanti kita akan bertemu lagi di kesempatan berikutnya dengan tema yang berbeda. Billahi anta maksudi, waridhoka matlubi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.